Desa Tanjung Luruh terletak di antara perbukitan sunyi yang sering diselimuti kabut tipis. Waktu di desa itu terasa lambat, seakan lupa mengikuti jam dunia luar. Tak banyak yang berubah di sana, rumah-rumah kayu masih berdiri rapuh, dan orang-orangnya hidup dalam keheningan yang mencurigakan. Tapi di tengah keheningan itu, ada satu rumah tua yang tak pernah dikunjungi, tak pernah dibicarakan, dan selalu dilewati dengan kepala tertunduk, rumah peninggalan Pak Raga. Pak Raga dulunya adalah seorang pendeta yang disegani. Ia dikenal lembut, bijak, dan sering berdoa hingga larut malam. Namun 20 tahun lalu, ia menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada jasad, hanya jejak kaki yang mengarah ke hutan dan berhenti di tepi jurang. Sejak saat itu, rumahnya ditutup rapat, dan penduduk setempat menganggapnya tempat terkutuk. Pada suatu sore yang lembab, seorang pemuda dari kota bernama Dimas tiba di desa itu. Ia menyewa rumah di dekat ladang dan sering mengobrol dengan anak-anak muda desa, memperkenalkan diri sebagai penulis dan pemburu mitos. Ketika ia mendengar cerita tentang Pak Raga dan rumah kosong itu, matanya berbinar bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang tak wajar. Tempat terkutuk selalu menyimpan cerita yang luar biasa, katanya sambil tertawa. Beberapa malam kemudian, dengan senter dan kamera di tangan, Dimas menyelinap masuk ke rumah tua itu. Lantai kayunya berderit keras setiap kali diinjak. Debu menggantung di udara seperti kabut dalam ruangan. Ia menyusuri ruang demi ruang hingga sampai ke ruang kerja di belakang. Di sana, di atas meja kayu yang nyaris lapuk, ia menemukan sebuah benda yang menonjol dari tumpukan kain tua, sebuah kitab bersampul kulit, menghitam di beberapa bagian, dan masih tertutup rapat. Dimas meniup debunya, membuka halaman pertama, dan mendapati tulisan tangan dengan bahasa yang sangat tua. Meski tidak sepenuhnya ia pahami, ia mengenali potongan-potongan kalimat yang menyerupai firman atau nubuat. Ini bukan Alkitab atau Quran, gumamnya pelan, tapi ini, semacam kitab suci yang ditulis sendiri oleh orang yang meyakini sesuatu besar. Di sudut kiri halaman pertama tertulis, asteris, barang siapa membakar firman ini, maka api dari langit akan menjawab. Asteris, alih-alih gentar, Dimas tertawa. Ini semacam naskah dongeng lokal, katanya sambil memotret lembar demi lembar. Tapi saat jari-jarinya menyentuh halaman ketujuh, angin mendadak masuk dari jendela tertutup. Lilin yang semula mati menyala sendiri. Senter Dimas berkedip-kedip, lalu mati. Hening berubah menjadi berat, seolah rumah itu sedang bernapas. Ia memutuskan membawa kitab itu pulang. Warga yang melihatnya membawa sesuatu dari rumah Pak Raga langsung menutup pintu dan jendela rumah mereka. Seorang nenek tua yang duduk di beranda berbisik, dia telah membuka yang seharusnya tetap terkunci. Tapi Dimas, yang terbiasa hidup di dunia logika dan penelitian, hanya menganggap semua itu kebetulan. Baginya, kitab itu hanya lembaran usang dari masa lalu yang layak dibakar demi membuktikan bahwa tak ada yang sakral dalam dunia modern. Namun malam itu, langit di atas Tanjung Luruh tidak bersinar seperti biasa. Bintang-bintang seolah menghilang dari langit, dan angin malam berembus tanpa arah. Tak seorang pun di desa bisa tidur dengan tenang. Mereka tahu, sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang sudah terlalu lama terkubur, dan kini telah ditemukan kembali. Dimas duduk di beranda rumah kontrakannya, memandangi kitab tua yang kini bersandar di meja. Semalam ia tak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena terlalu bersemangat. Baginya, penemuan itu adalah jackpot, naskah kuno, misteri pendeta hilang, dan mitos murka langit. Ia sudah membayangkan judul-judul besar di blognya, Kitab Kutukan dari Tanjung Luruh, Rahasia Terakhir Sang Pendeta. Gila, ia mulai mengetik, mencatat setiap detail dari kitab itu. Tapi setiap kali menyalin teks dari halaman ketujuh, halaman yang memuat peringatan tentang membakar firman, laptopnya tiba-tiba mati. 3 kali ia mencoba, dan 3 kali pula mesin itu mati, bahkan setelah baterai diganti dan listrik diperiksa. Aneh, gumamnya, tapi ia justru semakin tertantang. Kalau Tuhan benar-benar ingin menghentikanku, dia harus lakukan lebih dari sekadar matiin laptop. Beberapa anak muda desa mulai menaruh curiga padanya. Mereka melihat Dimas sering berbicara sendiri, tertawa sambil menatap kitab itu. Suatu sore, Rano, pemuda lokal yang paling vokal, mendatanginya. Mas Dimas, saya sarankan jangan ganggu kitab itu. Orang tua kami bilang itu firman yang tak boleh dibuka, apalagi dibakar. Tapi Dimas hanya tersenyum sinis. Kau tahu kenapa mitos tetap hidup, Rano?
karena orang-orang takut mengujinya. Tapi aku tidak. Rano mengancam akan melaporkan ke kepala desa jika Dimas tidak mengembalikan kitab itu ke rumah Pak Raga. Tapi ancaman itu tak berarti. Keesokan harinya, Dimas justru membuat pengumuman kecil, malam Jumat ini, aku akan membakar kitab tua itu di lapangan depan balai desa. Kalian semua boleh datang dan menyaksikan, kalau memang benar ada kutukan, biar langit sendiri yang bicara. Warga gempar, sebagian berusaha membujuknya membatalkan niat itu, sebagian lainnya memilih berdiam diri dan berdoa. Kepala desa bahkan menyuruh beberapa pemuda untuk menyita kitab itu diam-diam, tapi Dimas menyembunyikannya dengan cermat. Malam Jumat pun tiba, dan seperti janji yang menantang takdir, ia datang ke lapangan dengan kitab di tangan, korek api di saku, dan sorot kamera ponsel yang menyala. Dengan suara lantang dan nada mengejek, Dimas berdiri di depan belasan warga yang datang diam-diam. Firman Tuhan tidak seharusnya ditulis oleh manusia, katanya. Dan kalau memang ada kuasa dari langit, mari lihat apa yang dia bisa lakukan. Ia menyiram kitab dengan sedikit minyak tanah, lalu menyulutkan korek api. Dalam hitungan detik, api menyala, dan tiba-tiba langit berubah. Angin kencang menderu turun dari perbukitan, memutar di sekitar lapangan. Api yang semula biasa saja kini menjilat tinggi, berwarna biru kehijauan, seperti nyala gas namun tanpa bau. Daun-daun beterbangan meski tidak ada pohon di dekat situ. Langit yang sebelumnya terang remang tiba-tiba tertutup awan gelap. Petir menyambar 2 kali, tidak jauh dari tempat pembakaran. Orang-orang berlari, berteriak. Tapi Dimas berdiri terpaku, tak lagi bisa tertawa. Matanya membelalak, karena dari dalam api, terdengar suara bisikan yang tak berasal dari bumi. Api yang membakar kitab itu bukanlah api biasa. Warnanya biru menyala, berdenyut seperti makhluk hidup. Nyala apinya tidak hanya membakar kertas, tapi seolah-olah mengisap cahaya di sekitarnya. Dimas berdiri kaku, tubuhnya menggigil meski angin kencang bertiup panas. Di telinganya, suara bisikan itu makin jelas. Bukan satu, tapi banyak, berdesakan di udara malam, berbahasa asing, namun ia seakan mengerti, firman telah dibakar. Hukum telah digerakkan. Para warga yang tadinya menonton dari jauh mulai lari berhamburan. Ada yang berseru minta tolong, ada pula yang sujud dan menangis. Petir menyambar lagi, kali ini tepat di pohon besar yang berdiri tak jauh dari lapangan. Batangnya pecah, daunnya terbakar. Langit menjadi ungu kelam, dan udara menebarkan bau logam, seperti darah yang lama tersimpan. Tapi kitab itu tak hancur. Meski api membungkusnya, ia tetap utuh di tengah kobaran, seolah api tak menghanguskannya, melainkan justru membangkitkannya. Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya berat. Kakinya seperti melekat ke tanah. Lidahnya keluh, dan keringat dingin mengucur deras di punggung. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekik. Dalam nyala api, ia melihat bayangan, seorang pria tua dengan jubah panjang dan mata yang menyala merah. Sosok itu menunjuk padanya, lalu bicara tanpa suara, namun pesannya tertanam dalam pikirannya, kau telah menyalakan penghakiman, dan tak seorang pun akan memadamkan api itu. Tiba-tiba, api padam sendiri. Angin berhenti. Langit kembali gelap tanpa cahaya, tanpa bintang. Warga yang masih tersisa menatap Dimas dengan ngeri. Di tengah lingkaran abu yang tersisa dari pembakaran, kitab itu masih utuh. Tak terbakar, hanya lebih gelap, dengan simbol aneh di sampulnya yang kini bersinar samar merah. Dimas akhirnya bisa menggerakkan kakinya, namun saat ia melangkah keluar dari lingkaran itu, seekor burung gagak terjatuh dari langit, mati di dekat kakinya. Sejak malam itu, sesuatu berubah di desa Tanjung Luruh. Binatang peliharaan hilang satu persatu. Sumur warga mengering tiba-tiba. Beberapa anak kecil bangun tengah malam sambil menjerit, mengatakan mereka melihat pria berjubah api di depan jendela. Kepala desa memerintahkan agar tidak ada yang keluar rumah setelah maghrib. Tapi teror tidak mengenal batas pintu. Dimas mencoba mengabaikan semuanya. Ia terus menulis catatan, merekam video kejadian, bahkan mengunggah sebagian ke internet. Namun anehnya, semua video itu rusak. Audio terdistorsi, gambar blur, dan setiap kali ia mengunggah ulang, ada suara aneh yang masuk di latar, tangisan dan tawa bercampur. Ia mulai merasa diawasi. Di cermin, bayangannya tak selalu mengikuti gerakannya. Di malam hari, ia mendengar langkah kaki berjalan di atap rumah, meski tak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya, pada malam kelima setelah pembakaran,
Dimas mendapati halaman depan rumahnya dipenuhi simbol yang tergores sendiri di tanah. Garis-garis membentuk segel rumit, dan di tengahnya tertulis dalam tulisan yang sama dengan kitab pertama api. Kedua gelap, ketiga penjemputan. Dimas mulai sadar, ini bukan sekadar mitos. Ia tidak lagi menjadi penonton cerita, tapi kini tokoh utama dalam nubuatan yang tak ia pahami. Hari-hari setelah pembakaran kitab menjadi masa yang sunyi dan mencekam bagi penduduk Tanjung Luruh. Udara desa terasa lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Awan gelap menggantung di langit hampir setiap hari, meski ramalan cuaca menyebutkan langit cerah. Matahari pun jarang menembus awan, membuat hari-hari tampak seperti senja yang tak kunjung usai. Warga mulai merasakan keanehan di tubuh mereka. Ibu-ibu mengeluhkan bayinya rewel tanpa sebab, laki-laki muda bermimpi buruk setiap malam, dan lansia mendengar suara orang memanggil dari dalam sumur. Hewan ternak mengamuk atau mendadak mati tanpa luka. 3 ekor kambing ditemukan dengan mata menghitam, mulut berbusa, dan tubuh kaku seperti dibekukan dari dalam. Di hutan, pohon-pohon tertentu mulai tumbuh bengkok, daunnya berubah merah darah. Para pemburu lokal enggan masuk lagi, terutama setelah salah satu dari mereka kembali dalam keadaan linglung, hanya bisa mengulang satu kalimat, mereka sedang turun, mereka mencari yang membuka jalan. Kepala desa, Pak Barta, mencoba menenangkan warganya, tapi matanya sendiri merah karena tak tidur. Ia pun diam-diam bermimpi tentang Pak Raga yang datang dengan tubuh terbakar, berbisik, sudah waktunya menuai. Dimas, sementara itu, mulai dihantui oleh kehadiran yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Bayang-bayang terus membuntutinya, dan suara-suara dari kitab mulai terdengar bahkan ketika ia tidak membacanya. Ia mulai menulis simbol-simbol asing tanpa sadar, bahkan di tembok rumah dan kulit tangannya. Suatu malam, ia terbangun dengan tangan menggenggam bulu gagak hitam yang masih basah oleh darah. Kitab itu kini diletakkannya di meja ruang tengah, tak pernah ia sentuh lagi, tapi selalu tampak seolah memandang balik. Kadangkala, halaman-halamannya terbuka sendiri, tertiup angin yang tidak ada. Di salah satu halaman, kini muncul tulisan baru yang sebelumnya tidak ada, 1 orang membuka gerbang, 1000 akan menanggung. Dimas mulai merasa ini bukan lagi sekadar kutukan, ini pengadilan. Warga desa, yang sebelumnya masih menghormatinya sebagai orang kota yang pandai, kini mulai menatapnya dengan kebencian yang tak tersamar. Beberapa pemuda mulai berani berkata terang-terangan bahwa Dimas harus diusir. Tapi setiap kali mereka mendekati rumahnya, suara aneh muncul dari dalam, terdengar seperti nyanyian, tapi dalam bahasa yang menggores telinga. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan malam di balai desa, mengundang seluruh penduduk kecuali Dimas. Malam itu, mereka membahas apakah Dimas harus diusir, atau malah diserahkan. Sebab banyak yang yakin bahwa selama ia tinggal di desa, bencana tak akan berhenti. Tapi saat pembicaraan memanas, pintu balai desa terbuka sendiri, dan angin dingin masuk membawa 1 lembar halaman sobek dari kitab itu. Di situ tertulis, dia bukan lagi milikmu. Dia milik langit. Tak ada yang tidur malam itu. Tak ada yang berani bicara keras keesokan paginya. Dan ketika ayam jantan tak berkokok saat fajar, semua tahu, waktu sedang bergerak ke arah yang salah. Dan langit belum selesai. Fajar tak pernah benar-benar datang keesokan harinya. Langit tetap kelabu gelap, seakan malam telah menolak pergi. Jam-jam berlalu tanpa perubahan cahaya. Ayam jantan tetap diam, burung-burung menghilang, dan angin berembus tanpa arah, dingin seperti embusan napas dari liang kubur. Warga Tanjung Luruh, yang biasanya memulai hari dengan menimba air atau menyapu halaman, kini hanya duduk di ambang pintu, menatap langit yang seolah membeku dalam kegelapan. Dimas mulai merasakan waktu melipat dirinya. Ia tidur 1 jam, terbangun seolah telah tidur seharian. Kadang ia melihat bayangan matahari di luar, tapi jam tangannya tetap menunjukkan tengah malam. Dalam mimpinya, ia dikejar cahaya putih menyilaukan, namun terbangun dalam peluh dingin hanya untuk menemukan rumahnya dipenuhi abu dan suara-suara berbisik dari balik dinding. Kitab itu, entah bagaimana, kini terbuka di halaman yang belum pernah ia lihat. Halaman itu kosong, kecuali 1 kalimat yang tertulis perlahan saat ia menatapnya, malam ini adalah awal kekekalan bagi yang menantang cahaya. Dimas merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, rasa haus yang tak bisa dihilangkan, suara-suara yang menjanjikan pemahaman namun menuntut pengorbanan. Ia menyadari, mungkin ia tak lagi sepenuhnya manusia.
Warga desa mencoba meninggalkan Tanjung Luruh. Truk dan motor dinyalakan, tapi mesin mereka mati serempak. Sinyal telepon menghilang. Arah kompas tak lagi menunjuk utara. Seorang pemuda nekat berjalan keluar desa melalui jalan setapak, namun kembali 1 jam kemudian dengan kaki berdarah, matanya kosong, dan menggumam, "Kita ada di tengah malam Tuhan." Di balai desa, Pak Barta memimpin doa bersama. Lilin dinyalakan, ayat-ayat dibacakan dari kitab suci masing-masing. Tapi setiap kali nama Tuhan disebut, nyala lilin redup, dan suara jerit tertahan terdengar dari luar jendela. Anak-anak kecil mulai menggambar sosok tinggi bersayap namun bermata kosong. Mereka menyebutnya, penjaga pintu api. Pada malam ketiga yang tak berakhir, hujan turun, bukan air, tapi serpihan hitam seperti abu panas. Tanaman layu dalam sekejap, dan tanah menjadi lengket seperti daging busuk. Para warga mulai mengunci diri di rumah masing-masing, hanya berani berbicara dengan bisikan, seolah suara keras bisa memanggil sesuatu dari langit. Tapi mereka tahu, waktu mereka hampir habis. Sementara itu, di rumahnya yang kini lebih menyerupai tempat persembunyian neraka, Dimas mulai mendengar suara panggilan. Bukan lagi dari kitab, tapi dari langit itu sendiri. Cahaya merah muncul di langit malam, membentuk lingkaran seperti mata. Setiap kali ia menatapnya, pikirannya dihujani gambaran api, darah, dan suara-suara yang menyerupai doa namun penuh ancaman. Ia tahu, malam ini, sesuatu akan turun. Kitab itu menutup sendiri malam itu. Dan pada sampulnya, kini muncul simbol terakhir, 3 garis tegak, 1 melintang di atasnya. Dimas, dengan tangan gemetar, membaca tulisan yang menyertainya, yang membakar firman telah menjadi api itu sendiri. Langit di atas Tanjung Luruh berubah bentuk pada malam kelima. Awan-awan hitam yang selama ini melayang tanpa arah mulai berputar dalam lingkaran sempurna, membentuk pusaran raksasa di tengah langit. Dari pusatnya, cahaya merah tua memancar, bukan seperti cahaya lampu atau matahari, tapi seperti luka terbuka di perut langit. Tak ada suara petir, tak ada hujan, hanya diam yang mencekik. Sebelum suara pertama terdengar, jeritan panjang dari arah timur desa, disusul retakan tanah seperti tulang patah. Warga yang masih tersisa berlarian keluar rumah. Tapi apa yang mereka lihat membuat banyak yang langsung sujud atau menjerit. Sosok-sosok tinggi mulai muncul dari kabut, tubuh mereka menyatu antara daging dan api. Mereka tak berjalan, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak memiliki wajah, hanya rongga hitam di tempat seharusnya mata, dan cahaya membara keluar dari dalamnya. Salah satu dari mereka menunjuk seorang warga yang berteriak keras. Dalam sekejap, tubuh orang itu terbakar dari dalam, tidak menyisakan apapun kecuali bayangan gosong di tanah. Pak Barta mencoba berdiri di tengah lapangan desa, mengangkat kitab suci di tangannya sambil berdoa. Tapi angin panas menyapu halaman kitab itu, membakarnya lembar demi lembar. Seorang anak kecil menarik bajunya, memintanya berhenti. Mereka marah, "Pak, mereka datang karena cahaya kita menyakiti mata mereka." Tak ada yang tahu dari mana anak itu mendengar kata-kata itu, tapi semua yang mendengar langsung bungkam. Di rumahnya, Dimas terdiam di lantai, tubuhnya gemetar, namun wajahnya penuh cahaya aneh. Ia tidak lari, ia tidak bersembunyi, ia tahu mereka datang bukan untuk semua orang, mereka datang untuknya. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, seperti dipanggil ke arah langit. Saat ia berdiri, kakinya nyaris tidak menyentuh tanah. Di cermin, bayangannya tidak mengikuti geraknya lagi. Ia bukan lagi sepenuhnya Dimas. Ia telah disentuh oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tiba-tiba, atap rumahnya terbuka, bukan karena dihancurkan, tapi karena terurai sendiri seperti kertas basah. Sosok setinggi 2 kali manusia biasa melayang turun, mengenakan jubah dari bayangan dan api. Di dahinya ada lingkaran terbakar yang terus berputar. Ia berbicara langsung ke pikiran Dimas, tanpa suara, pembakar firman, "Engkau kini menjadi penjaga gerbang. Bukalah jalan." Dan di tangan sosok itu, muncul kitab yang telah ia bakar, utuh kembali, tapi kini ditulis dengan darah. Dimas, dengan tubuh yang tak lagi miliknya, mengambil kitab itu. Ia membuka halaman terakhir, dan dari sana, cahaya menyilaukan keluar seperti matahari tengah malam. Sosok-sosok dari langit berbaris di belakang makhluk berjubah api itu, dan mereka semua menunduk pada cahaya dari kitab. Langit terbuka lebih lebar, menampakkan dunia lain, dunia yang terbalik, penuh menara hitam, sungai api, dan suara-suara tak bisa dituliskan.
Sementara itu, warga desa berteriak menyebut nama Tuhan, namun doa mereka terpantul kembali, hampa. Sebab kini, langit tidak lagi mendengar. Ia sudah menurunkan hakim-hakimnya. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu suara menggema, terdengar dari langit dan tanah secara bersamaan, penghakiman telah dimulai. Yang pertama telah membuka pintu, yang berikutnya akan menjadi korban. Dan malam pun tetap tinggal, tidak ada pagi setelah itu. Dimas berdiri di tengah pusaran cahaya merah yang menyala dari kitab itu. Suaranya hilang, pikirannya tidak lagi miliknya sepenuhnya. Tapi jauh di dasar kesadarannya, sesuatu masih berontak. Ia sadar bahwa tubuhnya mulai berubah, urat-uratnya bercahaya dari dalam, matanya memantulkan nyala kitab seperti cermin cair. Tapi jiwanya masih bertanya-tanya, apakah ini kehancuran atau kelahiran baru? Makhluk berjubah api berdiri di sampingnya, menunjuk ke arah langit yang terbelah. Di sana, menggantung sebuah gerbang raksasa, terdiri dari api, bayangan, dan simbol-simbol yang terus berubah. 3 gerbang tergantung bertumpuk, 2 di antaranya telah terbuka, 1 di malam pembakaran kitab, 1 lagi saat makhluk-makhluk turun. Yang ketiga, gerbang terakhir, masih tertutup. Dan hanya 1 yang bisa membukanya, sang pembakar firman. Dimas diberi pilihan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan dorongan yang memenuhi darah dan jiwanya. Ia bisa membuka pintu ketiga, menyelesaikan lingkaran penghakiman, dan menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Atau, ia bisa menolak, dengan risiko kehilangan segalanya, tubuh, jiwa, bahkan eksistensinya dalam waktu. Pilihan itu tidak ditawarkan sebagai belas kasihan. Ini adalah ultimatum kosmik. Namun, sebelum Dimas memutuskan, seseorang muncul dari kerumunan. Sosok Renta, dengan tubuh penuh luka dan darah kering, berjalan terlatih, Paraga. Entah dari mana ia datang, entah bagaimana ia masih hidup. Tapi matanya, kini putih sepenuhnya, menatap Dimas penuh keteguhan. Kau masih bisa memilih, Dimas, katanya, suaranya pecah, tapi jelas. Firman yang dibakar bukanlah akhir. Firman hidup dalam kehendakmu. Dimas terdiam, kitab di tangannya terbakar tanpa menghangus. Gerbang di langit bergetar, makhluk-makhluk dari atas mulai menggeliat, seperti gelombang kegelisahan yang menunggu aba-aba. Tapi saat Dimas memandangi Paraga, ia melihat kilasan masa lalu, anak kecil yang dulu diajar membaca, ibu tua yang selalu menyapanya, tawa warga saat panen. Semua itu, bagaimanapun rusaknya sekarang, adalah bagian dari dunia yang pernah ia cintai. Seketika, nyala dalam tubuh Dimas meredup. Ia menggenggam kitab dengan lebih kuat, tapi kali ini bukan untuk membuka gerbang, melainkan untuk menutupnya. Ia mulai membisikkan sesuatu yang bukan berasal dari kitab, tapi dari hatinya, doa yang ia ciptakan sendiri. Doa tanpa bahasa baku, tanpa aturan, hanya berisi penyesalan, harapan, dan ketulusan. Langit mulai bergetar, gerbang ketiga retak, bukan terbuka, tapi hancur dari dalam. Makhluk berjubah api menjerit tanpa suara, tubuhnya mengelupas seperti kain lama yang terbakar dari dalam. Satu persatu, makhluk langit melengking dan luruh ke tanah seperti abu. Cahaya dari kitab membalik arahnya, menyerap, bukan memancar. Dan Dimas merasa tubuhnya mulai pecah, bukan karena kekalahan, tapi karena ia telah menolak menjadi bagian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Di saat terakhir, sebelum semuanya padam, Paraga meraih tangan Dimas. Pengorbanan membuka jalan pulang, katanya. Dan cahaya terakhir dari langit pun padam, menyisakan kegelapan yang bukan menakutkan, melainkan tenang. Malam pun akhirnya selesai. Pagi akhirnya datang ke Tanjung Luruh. Tapi bukan pagi seperti biasanya. Cahaya matahari yang muncul di ufuk timur berwarna keperakan, dingin, dan terlalu sunyi. Burung-burung tak kembali, dan suara alam masih enggan terdengar. Namun tanah tidak lagi menggeliat, dan langit telah menutup luka-lukanya. Warga yang selamat, separuh dari jumlah semula, keluar dari rumah dengan wajah pucat, menatap mentari yang tak lagi terasa hangat. Balai desa kini menjadi tempat berkumpul, bukan untuk rapat, melainkan untuk diam bersama. Tak ada yang berbicara tentang malam-malam yang telah berlalu. Tak ada yang menyebut nama Dimas. Tak ada yang bertanya kemana perginya Paraga. Mereka hanya menatap reruntuhan rumah-rumah, ladang yang tak tumbuh lagi, dan langit yang tampak seperti cat yang kelupas. Beberapa mencoba berdoa lagi, tapi doa mereka kini terasa seperti bisikan ke sumur kering. Di tengah lapangan desa,
tempat di mana makhluk langit pernah turun, kini tumbuh pohon. Pohon itu tidak berasal dari jenis apapun yang dikenal manusia. Kulitnya hitam mengilap, daunnya bening seperti kaca, dan akarnya menancap bukan hanya ke tanah, tapi ke batu. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi setiap malam, pohon itu mengeluarkan bunyi lirih, seperti seseorang membacakan kitab dalam bahasa yang terlupa. Rumah Dimas telah lenyap, bukan hancur, tapi benar-benar hilang, seperti dihapus dari dunia. Di bekas fondasinya hanya ada satu benda yang tertinggal, satu halaman kitab, terbakar sebagian, dengan satu kalimat yang masih bisa terbaca, kebenaran tidak terbakar. Ia hanya berubah bentuk, warga yang menemukannya tidak berani menyentuhnya. Mereka mendirikan pagar bambu di sekitarnya, seakan itu adalah kuburan. Beberapa bulan kemudian, pemerintah datang, membawa alat berat, kamera, dan tim psikolog. Tapi tidak ada yang bisa dijelaskan. Kompas masih berputar tak tentu di area tertentu. Sinyal telepon tetap tidak bisa menembus radius desa. Mereka mengambil sampel tanah, tapi semuanya kembali tanpa hasil. Akhirnya, Tanjung Luru ditandai sebagai zona merah dan ditutup. Dalam laporan resmi, hanya tertulis, fenomena atmosfer ekstrim dan gangguan psikis massal. Namun, para penduduk tahu, mereka tidak gila, mereka tidak berhalusinasi, mereka telah melihat langit terbuka. Mereka telah kehilangan orang-orang yang tidak akan kembali. Dan meski malam telah usai, sesuatu masih tertinggal. Setiap bulan purnama, kabut turun dengan cara yang aneh. Dan anak-anak yang lahir setelah kejadian itu, sebagian memiliki mata yang terlalu terang atau terlalu gelap. Beberapa malam, saat desa benar-benar sepi, terdengar suara langkah dari sekitar pohon hitam. Seolah seseorang sedang berjalan, membaca sesuatu, atau menunggu sesuatu. Dan meskipun tidak ada seorang pun yang mengaku pergi ke sana, selalu ada bekas jejak kaki baru di pagi harinya. Langit memang telah menutup dirinya, tapi mereka yang datang, belum semua kembali. Tanjung Luru kini hidup dalam tenang yang ganjil. Tapi semua tahu, ini bukan damai. Ini jeda, dan langit tak pernah benar-benar melupakan. Ia hanya menunggu alasan untuk kembali turun. 12 tahun berlalu sejak malam-malam yang mengoyak batas dunia. Tanjung Luru kini seperti desa biasa dari luar. Tanah sudah mulai menghijau, beberapa rumah dibangun ulang, dan pemerintah mencabut status zona merah secara diam-diam. Namun pohon hitam itu masih berdiri, tidak bertambah tinggi, tidak meranggas, dan tidak pernah ditumbuhi burung. Warga menyebutnya kayu penunggu asteris, dan anak-anak dilarang mendekat. Namun tidak semua anak mematuhi larangan itu. Ada seorang anak laki-laki berumur 12 tahun bernama Raffi. Ia bukan anak biasa, lahir saat langit merah tampak untuk terakhir kalinya. Matanya seperti kaca gelap, tak memantulkan cahaya. Sejak kecil, ia bisa menghafal seluruh isi buku hanya dengan sekali baca. Ia tidak pernah belajar doa, tapi bisa melafalkannya dalam belasan bahasa, termasuk bahasa yang tak pernah diajarkan siapapun di desa. Raffi mulai bermimpi tentang Dimas. Dalam mimpinya, Dimas tidak terbakar, tidak berubah jadi makhluk neraka, tapi berjalan di tengah padang hitam, membawa kitab yang kini tertulis dengan cahaya. Dalam setiap mimpi, Dimas mendekat padanya dan berkata, pintu tidak hancur. Ia hanya berpindah. Semakin sering mimpi itu datang, semakin kuat bisikan di kepala. Raffi, suatu malam, saat bulan tampak seperti iris mata, Raffi pergi ke pohon hitam. Ia tidak takut, bahkan seolah tahu harus ke sana. Di bawah pohon itu, tanah membelah perlahan, dan sebuah kotak batu muncul. Di dalamnya, ada kitab kecil dengan sampul hitam polos, tidak terbakar, tidak bersinar. Tapi saat ia menyentuhnya, pohon bergetar, dan langit mengeluarkan satu suara rendah, seperti seseorang sedang menarik napas dalam. Ketika Raffi membuka kitab itu, halaman-halamannya kosong. Tapi pikirannya langsung dipenuhi kalimat-kalimat, penglihatan-penglihatan, dan nama-nama yang bukan dari dunia ini. Ia melihat wajah-wajah lama, Dimas, Pak Raga, para makhluk yang turun, dan satu sosok yang belum pernah muncul sebelumnya, seorang perempuan dengan wajah menyatu cahaya, berbicara langsung ke jiwanya, engkaulah warisan terakhir. Jangan jadi pintu, jadilah penulis yang baru. Keesokan harinya, Raffi mulai menulis ulang isi kitab itu, tapi dengan kata-katanya sendiri. Ia tidak menyalin, tidak menghafal, tapi mencipta. Dan setiap kata yang ia tulis membuat tanah di bawahnya hangat, angin berubah arah, dan burung-burung kembali ke desa, satu persatu.
Warga mulai memperhatikan bahwa langit menjadi lebih cerah setiap kali Raffi menulis. Namun tidak semua senang dengan perubahan itu. 3 orang tua desa, yang masih hidup sejak tragedi lama, memperingatkan, yang membakar, pernah membuka. Yang menulis ulang, bisa mengundang. Tapi suara mereka diabaikan. Raffi dipercaya sebagai berkah. Ia diundang ke kota, diwawancarai, disebut, anak ajaib. Kitabnya yang ditulis ulang disalin dan disebarkan. Dunia menyambutnya. Dunia lupa, tapi langit tidak lupa. Di suatu malam ketika Raffi selesai menulis kalimat terakhir, dan terang kembali menjadi firman, langit mendadak berdenyut. Bukan merah, bukan gelap, tapi putih membutakan, seperti mata yang baru terbuka setelah tidur panjang. Dan jauh di atas langit, sesuatu bergerak. Bukan makhluk, bukan cahaya, tapi kesadaran. Dan itulah saat dunia menyadari, firman tidak pernah mati. Ia hanya menunggu penulis yang cukup berani, untuk membangunkannya. Hari itu datang tanpa tanda. Tidak ada gempa, tidak ada angin ganjil, tidak ada suara dari pohon hitam. Justru, hari itu terlalu tenang. Matahari menggantung sempurna di tengah langit, dan semua benda tidak memiliki bayangan. Waktu terasa diam. Di tengah lapangan desa, Raffi duduk di bawah pohon hitam, kitab barunya di pangkuan, halaman terakhir terbuka. Tulisannya selesai, dan saat ia menutupnya, dunia menghela napas panjang, dan langit bicara. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan gema di jiwa semua makhluk hidup. Kata-kata pertama yang datang bukan ancaman, bukan penghakiman, tapi sebuah pernyataan, yang menulis dengan darah tidak akan hilang. Yang membakar dengan amarah, membakar dirinya. Yang menulis dengan kehendak, menciptakan ulang dunia. Di seluruh penjuru bumi, orang-orang yang tak tahu apa-apa mulai menangis tanpa sebab, atau tertawa tanpa alasan. Hati mereka disentuh sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Langit mulai berubah bentuk, bukan terbelah, tapi melunak. Seperti tirai yang bergeser perlahan, menampakkan ruang di balik realitas. Sosok-sosok dahulu, Dimas, Pak Raga, para makhluk berjubah api, tampak di batas penglihatan, tidak sebagai ancaman, tapi sebagai saksi. Mereka tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyambut. Karena kitab baru telah selesai, dan firman telah ditulis ulang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk pemulihan. Namun dunia tidak siap. Kota-kota besar mengalami mati listrik massal. Alat-alat logika dan teknologi tidak mampu membaca fenomena yang terjadi. Orang-orang mulai menggali kembali kitab lama, mencari petunjuk dalam tulisan kuno. Tapi semuanya gagal, karena jawabannya tidak ada di masa lalu. Jawabannya ada di Tanjung Luruh, pada anak lelaki yang tidak menulis untuk disembah, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Pemerintah, agama, dan ilmuwan mengirim utusan ke desa. Tapi saat mereka tiba, tidak ada yang bisa ditemukan. Desa itu, pohon hitam, dan Raffi, telah lenyap dari peta. Yang tersisa hanyalah hamparan tanah datar dan satu lingkaran batu di tengah, seperti altar, dengan satu kalimat terukir di batu pusatnya, ketika langit bicara, jangan buru-buru menjawab. Dengarkan sampai selesai. Warga yang dahulu tinggal di sana tersebar ke berbagai daerah. Tapi mereka semua membawa semacam kedamaian yang aneh. Mereka menjadi orang-orang yang jarang bicara, namun bila berkata, seolah dunia mendengarkan. Beberapa dari mereka menjadi guru. Beberapa hanya bertani. Tapi semua tahu, mereka adalah penjaga. Penjaga dari firman yang hidup kembali di dunia. Dan Raffi, ia tidak pernah ditemukan. Tapi setiap tahun, pada malam ketika bulan tidak muncul, satu bintang akan jatuh tepat di tempat Tanjung Luruh dahulu berdiri. Mereka yang melihatnya mengatakan, mereka mendengar suara yang lembut, suara anak muda membaca dalam bahasa yang tidak dikenal, namun bisa dipahami oleh hati. Seolah semesta kembali diajarkan cara berdoa. Langit telah bicara, dan dunia berubah bukan karena takut, tapi karena diingatkan, firman bukan hanya sesuatu yang dibaca, ia adalah sesuatu yang hidup. Dan yang hidup, tak bisa dibakar.